Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali Bu Heni di kegiatan Lokakarya Lokakarya di pendampingan individu yang ke-6 menjelang Lokakarya ke-7 seperti itu. Bu Heni, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Irfan. Pak Irfan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Heni. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Iya betul, karena senang sekali. Di pendampingan yang ke-6 ini kan sudah selesai belajar modul ya, kita Iya, jadi sudah jarang ketemu di daring. Jadi kita bisa ketemu tinggal tatap muka saja di pendampingan individu seperti itu. Betul. Baik Bu Heni, mohon izin kita langsung mulai saja di proses pendampingan individu yang ke-6 ini. Ada di bagian awal nanti Bu Heni akan menceritakan apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan, karena pasca selesainya modul 3 kan sudah tidak ada kegiatan daring, itu kan tinggal aksi nyata saja. Nanti bisa diceritakan. Kemudian di bagian inti nanti kita sedikit membahas tentang progres penerapan program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, setelah itu ada juga yang tantangan dan solusi yang dihadapi selama perancangan atau mungkin sudah penerapan proses kegiatannya. Dan yang terakhir adalah kita akan berdiskusi juga mengenai implementasi aksi nyata di modul 3.1 dan 3.2 yang sudah dilakukan kemarin. Seperti itu Bu Eni. Nah, sudah siap Bu Eni untuk sesi ini? Siap. Baik, Siap Pak bismillah. Irfan. Nah, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal apa saja yang dianggap sebagai capaian ya selama 1 bulan terakhir ini, Bu Heni mungkin bisa ceritakan. Terima kasih. Saya coba akan ceritakan apa yang sudah terjadi dalam kurang lebih 1 bulan ini. Jadi kita melanjutkan program yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita rancang Pak Irfan terkait dengan bagaimana program yang kita buat di sekolah. Nah, jadi program ini yang selama 1 bulan ini tentunya kita mencoba merangkul semua warga sekolah untuk melaksanakan kebetulan program di sekolah itu kita menggerakkan bahwa sekolahku adalah rumah keduaku. Nah, jadi di situ kita karena seperti apa? Karena begini, kita anggap sekolah itu sebagai komunitas sekolah itu sebagai suatu keluarga. Nah, satu keluarga. Karena yang kita lihat ternyata dari latar belakang siswa di sini ini siswanya itu kebanyakan adalah broken home. Banyak yang kekurangan kasih sayang karena orang tuanya banyak yang menikah lagi, dia tinggal sama kakek neneknya, kemudian ada yang ditinggal ke luar negeri, misalkan kerja di Malaysia dan sebagainya, sehingga banyak yang tinggal tanpa orang tua begitu kan. Nah, sehingga kita menganggap bahwa mereka membutuhkan sentuhan-sentuhan keluarga di situ. Nah, untuk apa? Untuk membentuk karakter. Karena di sini sesuai dengan visi bahwa kita ingin mewujudkan pelajar yang mempunyai karakter dan berbudaya positif itu. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apalagi dengan 1 tahun terakhir, 1 sampai hampir 2 tahun terakhir ini kan karena adanya pandemi COVID, otomatis karakter siswa kita kemungkinan sepertinya efek dari teknologi yang mungkin mereka sendiri belum siap ya, karena selama ini pembelajaran daring mereka sepertinya merasa kurang diperhatikan mungkin. Betul. Nah, efeknya otomatis tentu dampak negatifnya ada yang kita tahu sendiri, dampak teknologi seperti apa kalau salah penggunaan, sehingga ini tentunya yang menggerus karakter positif siswa kita. Makanya kita kembali lagi ke bentuk mendisiplinkan siswa, membentuk karakter positifnya melalui program Sekolahku adalah rumah keduaku. Nah, yang kita lakukan di situ adalah adanya kegiatan sekolah berbasis agama, yaitu adanya program diniyah di pagi hari. Tentunya itu sudah tetap berjalan terusnya selama 1 bulan kurang lebih ini juga tetap kita jalankan, yaitu hari Senin sampai Kamis terjadwal. Tentunya ada di situ ada jadwalnya ya, berkelanjutan. Jadi di situ juga ada semacam kitabnya gitu, yang dibina oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri berserta dengan guru-guru agama di situ. Nah, kemudian yang kedua tentunya adanya kalau hari Jumat ada yasinan dan ada juga kegiatan kebersihan. Nah, kemudian itu membentuk peduli lingkungan. Jadi
tentunya karena menganggap sekolah itu adalah rumah, tentunya siswa juga berkewajiban untuk membersihkan lingkungan di sekitarnya, peduli untuk menguas sampah, untuk menata sendiri kelasnya, seperti itu. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya sikap saling menghargai, toleransi, mengayomi guru juga mengayomi kepada siswa juga saling menghormati, menghargai kepada teman rekan-rekannya, gitu. Seperti itu, Pak Irfan. Baik, luar biasa sekali. Jadi di sini Bu Heni dan warga di sekolah ya sudah membentuk program yang namanya adalah sekolahku adalah rumah keduaku. Nah, di mana di sini dilatar belakangi oleh karena memang siswa itu latar belakangnya banyak yang broken home. Kemudian ditambah lagi dengan efek pembelajaran daring karena corona, sehingga teknologi yang masuk itu mungkin belum bisa diakses dengan baik, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Sehingga dari sekolahku adalah rumah keduaku, itu disusunlah program-program yang diantaranya satu tadi kegiatan sekolah yang berbasis agama, di mana ada kegiatan diniyah dari pagi hari setiap hari Senin sampai Kamis, kemudian di hari Jumatnya ada yasinan dan kebersihan itu untuk peduli lingkungan, dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi sikap toleransi sesama warga sekolah, di mana saling menghormati antara sesama siswa dan guru seperti itu. Luar biasa sekali. Semoga programnya ke depan terus berjalan dan menghasilkan dampak yang baik ya untuk siswa. Baik, terima kasih banyak. Kita lanjut di bagian inti, di mana kita akan berdiskusi tentang proses penerapannya ya. Yang tadi dari program-program tadi kita akan lebih perdalam lagi bagaimana prosesnya. Nah, yang pertama ini, sudah sejauh mana penerapan program yang Bu Heni sebutkan tadi ya sudah diterapkan di sekolah? Alhamdulillah kalau kita bilang karena sudah berjalan berarti sudah ada proses progresnya di sini. Alhamdulillah ini berjalan setiap hari dan setiap minggunya, seperti tadi yang saya sampaikan sudah ada jadwalnya terjadwal di sekolah. Kemudian sudah ada panitia yang melaksanakan, kemudian siswa juga sudah tahu program sudah disosialisasikan dan sudah dijalankan ya, sudah dilaksanakan. Nah, kita sambil mengevaluasi dari hari ke hari di sini dengan Bapak Kepala Sekolah sendiri. Alhamdulillah kalau kita lihat pemantauan dari Bapak Ibu guru yang lain, tentunya yang meskipun bukan sebagai panitia namun kita semua memantau. Nah, di sini karena yang diharapkan adalah tujuannya adalah adanya perubahan positif karakter siswa, tentunya yang lebih baik. Itu sebagai tolak ukurnya di situ. Nah, di sini kalau kita lihat tentunya memang namanya sikap itu kan tidak bisa berubah konstan ya, instan ya. Jadi artinya ada proses-proses yang membutuhkan tahapan-tahapan di sini. Setidaknya dengan adanya program-program seperti ini, setidaknya siswa itu merasa tergugah bahwa tahu ini benar dan ini yang salah, sehingga itu akan memperbaiki dirinya nantinya. Kalau sudah terbiasa dengan melakukan pembiasaan kita dengan adanya kita selipkan di situ juga agama kan, otomatis ini mengarahkan siswa agar mempunyai sifat yang lebih baik, sikap juga lebih karakter yang positif seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Jadi memang alhamdulillah programnya sudah dilaksanakan ya Bu Heni di sekolah, di mana sudah ada jadwalnya, sudah ada panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian juga sudah disosialisasikan ke siswa. Nah, sehingga programnya sudah berjalan. Yang kedua adalah setiap hari dievaluasi, sejauh mana penerapannya, sejauh mana perkembangannya, dan yang ketiga adalah hasil akhir atau capaian yang diharapkan adalah perubahan karakter positif siswa, di mana itu yang terus dipantau sebagai tolak ukurnya dari keberhasilan program ini. Baik, luar biasa Bu Heni. Bagaimana tanggapan dari rekan-rekan guru ya yang ada di sekolah tersebut terkait program yang diterapkan ini? Apakah mungkin ada penolakan atau malah justru mendukung? Bisa ceritakan. Ya, terima kasih Pak Irfan. Jadi terkait dengan program ini tentunya rekan-rekan di sekolah semuanya sangat mendukung sekali. Ya.
Nah, terutama dari Bapak Ibu guru agama di sini merasa terbantu sekali. Ya. Kita semuanya sebenarnya merasa yang penting di sini adanya kolaborasi di antara semua warga sekolah, seguru sebagai tauladan juga tentunya memberikan contoh yang baik. Jadi bukan hanya teori yang kita sampaikan kepada siswa, tetapi juga prakteknya. Jadi guru bersama siswa itu bersama-sama di dalam melaksanakan program ini, kemudian guru juga memberikan tauladan. Jadi guru juga berteman dengan siswa di situ juga sebagai orang tua. Jadi seperti yang disampaikan di modul bahwa tidak ada hukuman, tidak ada kekerasan lagi di sekolah, sehingga betul-betul anak itu merasa nyaman berada di sekolah, nyaman dengan gurunya, begitu, tidak ada lagi rasa takut dan sebagainya seperti itu, Pak Irfan. Baik, luar biasa sekali. Jadi Mbak ini memang alhamdulillah semua guru, semua rekan sejawat mendukung karena memang ini tujuan akhirnya untuk kebaikan bersama ya, disampaikan tadi kolaborasi, bahkan guru agamanya yang selama ini terbebani ya karena menekankan agamanya tidak seperti itu, karena kita semua bahu-membahu, tidak hanya guru yang mata pelajaran menyampaikan teori saja, tapi juga harus menyampaikan nilai-nilai dan untuk membangun budaya positif, karakter positif, sehingga satu kesatuan berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu tadi ya perubahan karakter ke arah yang lebih positif. Luar biasa sekali. Nah, yang ketiga, apakah program sekolah yang dijalankan tadi sudah sesuai tujuan atau ekspektasi yang diharapkan di saat merancang program tersebut? Iya, terima kasih Pak Irfan. Sebenarnya kalau dibilang sudah seekspektasi sih belum tentunya. Kita mempunyai mimpi yang sangat tinggi sekali terkait dengan adanya kemajuan sekolah, apalagi program yang berdampak pada murid. Karena ada banyak program yang kita di dalam angan-angan yang kita inginkan itu seperti yang sudah saya sampaikan di pendampingan yang bulan lalu bahwa inginnya juga kita bisa menata sekolah itu dengan baik sehingga akan menjadi daya tarik kan, daya tarik tersendiri sehingga bisa memancing, ini kan sekaligus memasarkan sekolah. Nah, dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional tentunya. Nah, di sini kenapa kita mengambil karakter itu, karena di sini juga kita termasuk bersaing dengan swasta, terutama sekolah agama di sini, sehingga kita memasukkan nilai-nilai agama di dalamnya, sehingga kita intinya yang satu adalah yang pertama tentunya membentuk siswa itu sendiri, humannya sendiri di dalam lingkungan itu dulu, baru setelah itu kita ingin sekali mengembangkan ke program-program yang lainnya. Sebenarnya banyak sekali, seperti mengembangkan bakat siswa. Memang karena kegiatan ekskul belum berjalan karena masih kondisi seperti ini, jadi itu kita up dulu, tapi ada yang berjalan 1-2, termasuk kemarin ada bakat seni siswa, bakat olahraga, itu kita mencoba menyaring. Itu sudah dilaksanakan dan alhamdulillah itu ada dukungan dari pihak dinas juga terkait begitu. Baik, jadi memang kalau dikatakan sudah sesuai ekspektasi atau tujuan awal, ya belum, karena masih banyak program yang belum belum terrealisasi, di mana karena ini baru dimulai baru program-program yang awalan dulu. Karena kan tujuan akhirnya tadi ya kata Bu Heni adalah sekolah itu mempunyai keunggulan ya, ciri khas keunggulannya sehingga menjadi daya tarik siswa-siswa di sekitar agar mau bersekolah di SMP 3 Kuripan, kan seperti itu. Dimana saat ini trennya adalah sekolah yang berbasis agama. Nah, dimana ini juga salah satu langkah awal untuk seperti tadi ya, kegiatan diniyah, kegiatan yasinan, ini kan salah satu langkah awal untuk bagaimana mereligiuskan ya kegiatan siswa seperti itu. Luar biasa sekali. Semoga ke depan Bu Heni berjalan dengan lancar, sudah selesai kegiatan guru penggeraknya ini, lulus dan nantinya lebih bisa mengembangkan di sekolah. Luar biasa. Nah, perasaan Bu Heni seperti apa dari perencanaan, kemudian program sudah berjalan di awal ya, sudah sedikit berjalan di awal, perasaannya Ibu seperti apa gitu? Nah, kalau ditanya perasaan Pak Irfan, ini di satu sisi ada rasa lega ya,
ada rasa lega, ada rasa senangnya. Karena apa? Saya merasa saya semakin dekat dengan siswa. Nah, memang karena selama ini kan kita mungkin door to door atau kita yang berkunjung ke rumah selama daring ya. Jadi kadang-kadang kita mengadakan luring ke rumah, namun kita bisa bertemu dengan siswa. Kemudian dengan adanya modul-modul yang kita pelajari di program guru penggerak ini ternyata membuat kita lebih dekat dengan siswa. Kita bisa mengajarkan sisi ataupun berpraktek bersama dalam budaya positif ini untuk mewujudkan program berdasarkan tujuan visi misi sekolah ini secara bersama-sama dengan adanya kucing, adanya apa ya, saling menghargai, kemudian adanya program-program yang berdampak pada murid. Jadi bersama-sama siswa juga Bu Guru dengan ada yang sudah merasa tergerak sehingga siswa itu dengan senangnya melihat membersihkan lingkungan, peduli dengan lingkungan sekitarnya itu, dengan bahkan melihat yang mereka temannya yang bermain, ada beberapa siswa itu dengan senang hati keliling membawa bak sampah itu seperti betul laki perempuan itu luar biasa, sampai segitunya mereka itu sudah mulai peduli meskipun mungkin belum semuanya karena ini masih mungkin perlu proses ya, ada anak yang mudah untuk tergerak, ada yang mungkin perlu dorongan lebih seperti itu. Jadi untuk sejauh ini alhamdulillah sudah lega gitu ya, karena senang sekali. Sudah senang karena programnya sudah mulai berjalan, cita-citanya sedikit langkah awalnya itu sudah dimulai, tinggal kedepannya tinggal dilanjutkan. Dimana Bu Heni merasanya di sini adalah kedekatan dengan siswa itu semakin terjalin ya, keakrabannya, kemudian sisi-sisi nilai positif siswa itu juga semakin berkembang, dimana mulai tumbuh gotong royong dari sekedar membersihkan lingkungan sekolah sudah mulai saling membantu seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Heni. Kita lanjut ke materi yang kedua, di mana kita akan berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi dan solusi dari program-program tadi ya yang sudah disebutkan. Selama menjalankan program nih Bu Heni, apa saja tantangan atau kesulitan ya yang Bu Heni mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan program tersebut? Mungkin ada hambatan dan mungkin juga sudah menemukan solusinya. Nah, mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Pak Irfan. Jadi tantangannya memang merubah karakter siswa itu tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Semuanya membutuhkan proses. Tentunya waktu itu menjadi tantangan tersendiri karena kita menggunakan waktu di pagi hari sebelum pembelajaran ke nol, jadinya sebelum pembelajaran pertama. Jadi setelah siswa kebersihan kita mulai dari jam 7 sampai jam 7:30 gitu kan. Nah, kemudian yang kedua tentunya karena di sini program ini juga membutuhkan alat bahan pendukung di sini seperti adanya kitab. Nah, kitab di sini karena ada sejenis modul atau kitab yang digunakan oleh pembinanya di dalam melaksanakan kegiatan dunia ini terbentur dengan dana karena harus dipegang oleh satu orang satu siswa begitu kan. Nah, itu tantangannya, untuk pengadaan itu belum bisa dilakukan. Tapi solusinya kemarin Bapak Kepala Sekolah itu mengajak Bapak Ibu Guru untuk istilahnya ada sumbangsi. Jadi kita secara karena memang belum di cover oleh dana BOS nih, jadinya sehingga secara sukarela itu membangun istilahnya mengkopi ya, relawan untuk menggandakan atau membeli lah, mengumpulkan dalam bentuk dana sosial begitu kan. Berapapun ikhlasnya Bapak Ibu Guru, nah itu digunakan untuk membeli kitab itu, berapapun yang terkumpul itu yang digunakan dulu. Nanti entah 1/2 atau 1/3 terlebih dahulu, itu nanti kalau ada tambahan nanti akan ditambah terus seperti itu kan. Yang penting program ini bisa berjalan dulu. Iya, jadi luar biasa karena memang program diniyah ini juga baru berjalan, kitabnya masih sedikit, bahkan awalnya tidak ada kitabnya, sehingga Bapak Kepala Sekolah meminta, karena juga di BOS juga belum ada anggarannya, tidak bisa ngambil dari sana, sehingga Bapak Kepala Sekolah menggerakkan rekan-rekan guru yang lain agar sukarela seikhlasnya menyumbang, boleh mengkopi atau bahkan membelikan bukunya, sehingga sudah mulai banyak, walaupun satu kitab 2 atau 3 siswa gitu ya, sembarang-barang gitu. Luar biasa sekali. Semoga memang kedepannya ini tantangan yang sudah ada solusinya, tapi bisa lebih dikembangkan lagi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi realisasinya. Nah, bagaimana
Bu Heni menempatkan diri ya dalam menghadapi tantangan atau kesulitan ini? Apakah Ibu sebagai apa namanya ya motor untuk menggerakkan memecahkan masalahnya, atau yang supporternya ibaratnya kan seperti itu? Oke, silakan Bu Heni. Oke, terima kasih Pak Irfan. Jadi karena ini adalah program sekolah, program bersama program yang bersama, kita ya. sendiri sebagai apa ya, di dalamnya juga sebagai salah satu perancangnya, perencananya, tentunya kita juga harus menjadi motor penggerak juga ya, di Masya situ. Allah, biasa. Kita mensupport teman-teman seperti tadi apa, sebagai ini penggerak bagi anak-anak juga supaya aktif dan mau tergerak untuk mengikuti kegiatan ini dengan betul-betul dari dalam hati begitu kan. Kemudian dari Betul. Bapak Ibu guru juga kita sebagai menggerakkan juga, mari bersama-sama apapun masalah memang bisa kita akan bisa kita apa hadapi begitu jika dilaksanakan secara bersama-sama. Alhamdulillah teman-teman juga ini kita tidak memaksakan, namun tentunya sumbangsih dari semua warga sekolah kita harapkan. Nah kemudian kami mencoba untuk meminta juga dianggarkan nanti, tapi mungkin karena RKAS sudah terbentuk, jadi mungkin berikutnya nanti akan ada dari sekolah juga akan ada semacam perhatian gitu kan. Tentunya insya Allah Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah sendiri juga mendukung dan sebagai timnya juga di dalamnya, pasti insya Allah akan berupaya untuk bagaimana mengcover program ini supaya berjalan lancar. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang Bu Heni karena sebagai salah satu sebagai pencetus programnya juga di sini sebagai motor penggeraknya, di mana solusi itu selain dari tadi sukarela mengeluarkan dana pribadinya untuk membeli kitab, tapi juga di satu sisi juga bagaimana untuk menggerakkan siswanya tersebut. Kitabnya ada, kalau siswanya nggak ada terus gimana, seperti itu kan. Nggak berjalan juga. Betul, nggak berjalan juga. Jadi ada satu sisi juga memang Bu Heni yang sebagai motor penggeraknya agar siswanya aktif, agar siswanya mau tergerak. Nah, sehingga program yang direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Luar biasa. Bu Heni, dari tantangan atau hambatan-hambatan tadi yang sudah disebutkan ya, apakah ada pengaruhnya ya terhadap rencana awal dari pembentukan program ini? Apakah mungkin karena ini ada tantangan ini sehingga dimodifikasi atau diarahkan ke program lain, atau tetap berjalan seperti itu, kan? Terima kasih. Ya sebenarnya kan awalnya program ini kita ingin pemanfaatan lingkungan ya, penataan sekolah dalam bentuk fisik, tapi ternyata maksudnya dalam pembelajaran, menggunakan pembelajaran sehingga mengarahkan untuk pembelajaran ke alam, awalnya ke lingkungan. Namun ternyata karena waktu yang kurang, karena di sini kan kita menggunakan waktu masih paruh waktu, tidak seperti pembelajaran yang dulu gitu kan, karena ini belum tatap muka secara full, masih terbatas sehingga tentunya pembelajaran seperti itu belum bisa dioptimalkan. Nah akhirnya kita mencoba membangun manusianya dulu, humannya dulu, sehingga pengalihan memang di situ tentunya yang diutamakan itu apa ya, itu adalah pendidikan yang berbudaya dan berkarakter, tentunya bagi siswa yang berdampak pada murid. Nah, sedangkan kalau sarana fisik yang lainnya atau pendukung yang lainnya itu kan hanya sebagai penunjang saja, penunjang saja, sehingga itu akan membantu siswa di dalam mengenali lingkungannya, memanfaatkan aset-aset yang kita punya. Sebenarnya itu yang kita harapkan sebenarnya kan. Namun tentunya butuh proses kesana. Insya Allah nanti arahnya juga akan ke sana. Yang penting karakter siswa terbentuk dulu sehingga mereka mau tergerak. Nanti kita akan mencoba ke alamnya juga begitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang program di awal itu yang disusun adalah program pemanfaatan lingkungan untuk belajar ya. Tapi karena terbentur pandemi, kemudian pertemuan dengan siswanya itu masih terbatas, jadi dialihkan ke pengembangan sumber daya manusianya dulu, dimana ketika nanti sumber dayanya sudah terbentuk untuk pembelajaran di lingkungan ataupun lain sebagainya, insya Allah bisa lebih mudah seperti itu ya. Luar biasa strateginya ini. Jadi
diutamakan adalah pembentukan SDM-nya. SDM. Terima kasih Mbak Eni. Iya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai implementasi aksi nyata ya di modul 3.1 dan 3.2. Nah, ini kita review kembali, kita ingat-ingat kembali aksi nyata Bu Heni di modul 3.1 dan 3.2. Bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata untuk modul 3.1 dan 3.2 yang Bu Heni lakukan seperti itu? Iya. Tentunya untuk aksi nyata pada modul 3.1 dan 3.2 itu kita kan memanfaatkan mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah di sini kan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di review setelah kita mendata apa yang kita punya, apa yang bisa kita gunakan sebagai aset-aset utama yang penting, itu tentunya di sini saya melihat bahwa utama itu adalah tentunya SDM atau human-nya tadi kan. SDM-nya dulu, makanya oleh karena itu yang utama gitu. Kalau saya lihat dari yang ingin kita, tujuan pendidikan ini adalah siswa itu sendiri kan. Siswa itu sendiri, siswa itu bisa nantinya berkembang dengan potensi yang dia miliki. Nah, tentunya implementasinya di sekolah itu sudah kita terapkan apa yang sudah kita programkan tadi, bahwa kita akan membentuk budayanya sendiri, karakter siswa itu sendiri, manusianya siswa itu bisa mengeluarkan bakat dan apa yang dia miliki, bisa mengekspor dirinya. Nah, setelah itu memang yang belum, yang ini program ekskul itu sendiri yang belum berjalan, itu yang masih saya sayangkan begitu kan Pak, karena ini memang terbentur dengan aturan juga karena memang belum diperbolehkan. Namun sudah kita mengcover sudah mengklasifikasikan siswa itu sendiri. Nah, terkait dengan sarana pendukung sudah kita coba sambil backup sedikit demi sedikit untuk mana yang dibutuhkan terlebih dahulu, mana yang esensial itu yang kita utamakan terlebih dahulu. Seperti itu. Oh, baik. Jadi prosesnya yang berjalan di aksi nyata modul 3.1 dan 3.2 ini adalah memetakan ya, mendata sumber daya yang ada di sekolah ya, 7 aset-aset yang berharga seperti itu. Di mana Bu Heni di sini menekankan sumber daya manusianya yang ditekankan, ya, karena dengan sumber daya manusianya sudah tertata, nanti ke depan untuk melakukan program-program yang lain juga bisa lebih mudah seperti itu. Kemudian yang menjadi tantangannya di sini adalah salah satu program peningkatan SDM kan adalah salah satu ekskul tadi ya, karena sangat disayangkan karena ekskulnya ini belum bisa berjalan karena masih tatap muka terbatas. Nah, sehingga untuk sementara memang ya sudah biarin saja karena memang belum bisa dilaksanakan. Semoga semester depan mungkin di ajaran baru bisa terlaksana seperti itu. Semoga segera COVID berakhir sehingga bisa berjalan program-program yang kita rencanakan. Betul, baik. Selama memetakan sumber daya yang ada di sekolah, kemudian memetakan apa saja tantangannya gitu ya, bagaimana perasaan Bu Heni seperti itu? Tentunya kita mencoba menggali apa yang ada kita punya di sekolah, Pak. Di satu sisi ingin tahu pasti ya, rasa ingin tahu yang besar bahwa kira-kira penasaran sih apa yang bisa kita punya, apa yang kita punya saat ini dan apa yang bisa kita kembangkan seperti apa, kemudian siapa saja yang ingin kita ajak. Nah, perasaan rasa ingin tahu dan sangat penasaran dan juga gergetan gitu. Nah, saya bersemangat sekali untuk bagaimana menata sekolah saya itu, bahwa sekolah yang sedang kita miliki bersama di sekolah itu, bahwa kita bisa mengembangkannya bersama-sama dengan semua, kerja kolaborasi dengan semua rekan sekolah yang ada di sekolah, dan mengajak siswa juga berbuat. Jadi siswa itu bukan sebagai objek, tapi kita jadikan rekan kerja di sekolah itu bersama-sama dalam mewujudkan program sekolah. Baik, luar biasa Bu Heni. Jadi memang Semangat. Dari perasaan yang Bu Heni ungkapkan itu adalah rasa ingin tahu, penasaran terkait apalagi nih ya, potensi-potensi sekolah yang bisa dikembangkan, sehingga
kedepannya itu siswa bisa berkembangnya lebih cepat lagi, lebih luas. Gitu. Oke. Nah, dari apa yang sudah dipelajari Bu Heni, pembelajaran terutama di modul 3 ya, apa pelajaran yang dapat Ibu Heni terapkan sehingga untuk perbaikan di masa mendatang nih, pertanyaan terakhir nih, Bu. Untuk perbaikan di masa mendatang. Ya, tentunya untuk perbaikan di masa yang akan datang terkait dengan modul 3 bahwa kita sebagai pemimpin, calon pemimpin ataupun pemimpin dalam kelas, tentunya kita sebagai pemimpin pembelajaran perlu mengidentifikasi, perlu mengetahui lebih dalam lagi apa-apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan oleh siswa kita sendiri tentunya kan. Nah, sehingga kita bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga itu bisa dikembangkan dan menjadi modal utama dalam mengembangkan sekolah, bahwa nanti akan menjadi label sekolah itu sendiri yang bisa diunggulkan, seperti itu Pak Irfan. Jadi tentunya pengelolaan sumber daya yang mendukung itu juga tentunya sangat diperlukan sekali, sehingga saya sendiri perlu belajar kembali bagaimana mengelola sumber daya, mengidentifikasi lebih jauh lagi. Nah, tentunya ini melalui kerjasama dari semua rekan-rekan di sekolah, baik warga sekolah, baik pemimpin, yaitu kepala sekolah yang ada di sekolah maupun siswa. Begitu. Baik, jadi memang pembelajaran apa yang Bu Heni dapatkan sehingga menjadikan ini sebagai perbaikan di masa mendatang. Melakukan refleksi terus-menerus. Refleksi lagi ya. Iya. Nah, itu Bu Heni pengen mengidentifikasi lagi apa-apa saja program atau aset yang bisa dimanfaatkan untuk bisa dikembangkan sehingga tujuan akhirnya nanti itu adalah menjadi modal utama dan menciri khaskan sekolah itu punya keunggulan sehingga menjadi daya tariknya seperti itu. Luar biasa Bu Heni, alhamdulillah untuk pendampingan ke-6 ini sudah selesai. Semoga program-program yang direncanakan yang sudah berjalan itu bisa berjalan dengan baik dan tetap evaluasi refleksinya itu bisa juga diterapkan sehingga programnya bukan hanya sekedar rutinitas tetapi juga menghasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terima kasih banyak Pak Irfan. Sama-sama Bu Heni. Mohon izin untuk sesi pendampingan ini sudah selesai. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan sesi ini banyak kesalahan. Saya akhiri ya, Bu Heni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.